Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Kita masih mengikuti seri dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, dan saat ini di Galatia pasal 5 ayat 1-15 dengan tema Jangan lepaskan kemerdekaanmu dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, meminta pimpinan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada satu waktu, saya berrekreasi dengan keluarga, papa, mama, 4 saudara perempuan, dan 1 saudara lelaki saya. Ya, kami berdelapan berjalan bersama, menelusuri tempat rekreasi itu. Saya ingat waktu itu kami berrekreasi di sebuah taman yang sangat luas, dan saya berjalan di antara keluarga dan ibu saya tepat berada di samping saya. Ketika ada persimpangan, entah mengapa saya melepaskan tangan saya dari ibu saya, dan berjalan di samping seorang perempuan menuju arah yang berbeda dengan keluarga saya. Untungnya, saya menyadarinya saat melihat orang di samping saya bukanlah ibu saya. Segera saya menoleh ke belakang dan memandang arah simpang di mana kami berpisah dan melihat posisi keluarga saya. Kemudian saya pun berlari kembali mendapatkan mereka dan berjalan di tengah-tengah mereka. Bisa dibayangkan jika saya waktu itu tersesat. Siapa yang akan saya salahkan? Saya berada di alam terbuka dan bebas, bergerak kemana saya mau. Tapi saya tersesat. Dan mungkin jika saya tidak berjumpa kembali dengan keluarga saya akan merasa tertekan. Hal yang sama dengan bacaan kita hari ini, yang mengingatkan kita tentang teguh dalam kemerdekaan. Kita tidak boleh melepaskan kemerdekaan kita. Karena kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, seharusnya tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus memberikan kita 3 sikap yang membuat kita tidak mudah melepaskan kemerdekaan kita. Pertama, berdirilah teguh. Kedua, janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan ketiga, wujudkan kemerdekaan dalam kasih. Pertama, berdirilah teguh. Ayat 1-6. Frasa berdirilah teguh merupakan sebuah perintah untuk kita berdiri teguh. Hal ini tidak bergantung pada perasaan apapun yang kita miliki. Misalnya saat berhadapan dengan hukum atau standar tertentu, ataupun menghadapi pihak-pihak yang menekan untuk menakuti kita melalui standar tersebut. Ketika dikatakan berdirilah teguh, maka Paulus mengatakannya sebab dia sendiri saat itu sedang berdiri teguh. Dan berbeda dengan Petrus yang hatinya ada ketakutannya sendiri. Berdirilah teguh di sini juga merupakan sebuah komitmen untuk tetap terus-menerus berdiri teguh. Artinya, teguh dalam iman dan mengakui Kristus. Sehingga seseorang tidak berubah sewaktu-waktu dan pada momen tertentu. Seperti Petrus yang berubah saat orang Yahudi lewat di depannya dan meninggalkan orang non-Yahudi karena ia takut pada standar yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi bagi mereka. Keteguhan datang dari iman kita. Itu tidak bergantung pada diri kita sendiri. Hal ini ditunjukkan pertama pada ayat 4 disebutkan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hal ini menjelaskan keteguhan itu tidak membuat kita melepaskan Kristus. Karena kita hidup dalam kasih karunia. Kedua, pada ayat 6 disebutkan frasa hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi nyatalah bahwa keteguhan itu tidak bersandar pada diri sendiri, bukan pada kemampuan, kepintaran, kekayaan, potensi, bahkan penguasaan Alkitab yang Anda dan saya miliki, melainkan oleh kasih.
Disitulah iman kita membawa kita untuk berdiri teguh dalam setiap waktu. Kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ayat 7-12. Kalau kita sebelumnya melihat kemerdekaan itu memerlukan keteguhan di dalam diri kita, karena iman yang bekerja oleh kasih, lalu pada bagian kedua, ayat 7-12, kita melihat bagaimana belenggu atau kuk perhambaan itu mau dikenakan pada kita. Berkaitan dengan faktor dari luar diri kita. Untuk menolak dikenakan lagi kuk perhambaan ini, maka Paulus ingin menyadarkan kita ataupun jemaat Galatia saat itu bahwa pertama, kemerdekaan itu telah terjadi. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kemerdekaan telah terjadi. Ayat 7 menyatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perlombaan iman yang telah memerdekakan kita itu telah kita lalui. Hanya masih bisa dihalang-halangi. Hanya orang yang berpegang pada hukum Tauratlah yang akan menghalangi pekerjaan roh. Masalahnya, hal yang berpanduan pada hukum itu kasat mata. Tidak seperti yang mengikuti pekerjaan roh. Sehingga kita mengikuti perlombaan jasmani, bukan hal yang rohani. Di sini kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang kita pikir adalah respon iman kita, padahal respon iman kita terjadi atas apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Seolah-olah menjadi Kristen ada syarat dan ketentuan berlaku. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani di mana kita dipimpin dan dituntun oleh rohnya. Tentang kemerdekaan, Paulus bukan saja berbicara bahwa ini terjadi dalam Kristus ketika seseorang menerima kasih karunia Allah, yaitu beriman padanya. Namun juga ia menyatakan bahwa saat orang-orang mengacaukan kemerdekaan yang diberikan, maka orang itu akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Di sini mungkin kita sering mendengar frasa yang kita dengar dalam bahasa Jawa, Gusti mboten sare. Artinya Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan memastikan hukuman bagi mereka yang mau mengikat orang percaya yang telah merdeka dengan berbagai ketentuan dan hukum. Mereka yang berusaha memasung dengan berbagai ketentuan sesungguhnya sedang memasung Roh Kudus dan kehendaknya. Ini pertanggungjawaban yang besar yang akan dihadapinya kelak. Kita sudah mendengar bahwa jangan lagi kamu mau dikenakan kuk perhambaan. Maka kita perlu mengerti bahwa kemerdekaan sudah terjadi dan akan mengakibatkan hukuman bagi mereka yang mengacaukannya. Hal kedua yang penting adalah kita jangan berpikir jika kita sudah merdeka, maka tidak ada lagi penganiayaan. Keterangan ini ada di ayat 11-12 yang berbunyi, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Kemerdekaan tidak meniadakan penganiayaan. Ayat 11-12. Paulus menyebutkan dalam ayat 11 bahwa ada konsekuensi baginya kalau dia tidak memberitakan sunat, namun malah memberitakan salib. Konsekuensi itu adalah penganiayaan. Tekanan dan hambatan seperti yang dialami Paulus di tengah jemaat Galatia yang diwajibkan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi, menjelaskan awal dari perbudakan untuk jemaat Galatia menghindari penganiayaan. Melalui pengalamannya, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa kemerdekaan dalam Kristus tidak meniadakan penganiayaan. Pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan tentang penyangkalan diri. Mereka yang tidak mau menyangkal dirinya pasti akan membentengi dirinya dengan hukum. Dan hukum itu digunakan untuk menjadi alasan menganiaya mereka yang telah dimerdekakan oleh iman.
Itu juga yang menjadi penyebab Yesus disalib. Tentunya hal ini berlaku sampai saat ini. Sebagaimana Warren Wiersbe berkatakan, tidak salah memiliki standar di gereja. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa standar akan membuat seseorang menjadi rohani. Atau bahwa memelihara standar adalah bukti kerohanian. Betapa mudahnya ragi itu tumbuh. Tidak lama kemudian kita menjadi bangga dengan kerohanian kita. Mengembang adalah cara Paulus mengatakannya. 1 Korintus pasal 5 ayat 2. Dan itulah yang diakibatkan oleh ragi, mengembang. Sehingga kemudian mereka yang memiliki standar ini mengkritik kurangnya kerohanian orang lain. Ini tentu saja hanya memberi makan daging dan mendukakan roh. Tetapi kita tetap melanjutkan dengan membangun standar baru, sambil berpikir bahwa kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa mengerti bahwa pemberlakuan standar gereja pada masa kini bisa tidak disadari bergerak merampas kemerdekaan orang percaya ataupun jemaat, sehingga siapapun yang masih melawan akan disingkirkan ataupun dianiaya. Itu bisa terjadi di sebuah perusahaan, itu bisa terjadi di sebuah yayasan Kristen sekalipun, itu bisa terjadi dimanapun kita berada. Bahkan di dalam pemerintahan sekalipun. Di semua lembaga dan institusi. Kita tidak boleh berpikir bahwa di dalam masa anugerah ini, semua hal yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi di masa kini dengan standar yang baru. Hasilnya sama, standar itu akan membuat orang terbelenggu dan melakukan sesuatu yang bukan dalam kemerdekaan yang berasal dari iman. Tidak tunduk lagi di bawah Allah, tapi dibuat tunduk melalui standar itu, tunduk pada manusia. Sehingga manusia ini, seperti tadi dikatakan Warren Wiersbe dalam ungkapan ragi, mengembang menjadi sombong. Kalau tidak lewat dari saya, tidak bisa lewat. Kalau tidak bisa lewat dari saya, tidak disetujui. Jadi itu terjadi. Maka kita harus menolaknya. Sekalipun harus menderita. Kita harus memiliki atau memilih untuk tetap merdeka sekalipun dianiaya. Jika sudah belajar dua sikap yang membuat kita tidak mudah melepaskan kemerdekaan kita. Pertama, berdirilah teguh. Kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekarang kita masuk ke hal yang ketiga. Mewujudkan kemerdekaan dalam kasih. Wujudkan kemerdekaan melalui kasih. Mengapa ini penting? Karena jika hanya berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan, maka kita seperti mengambil sikap yang defensif, sikap yang mempertahankan atau melindungi diri. Pada bagian ketiga ini kita mengambil sikap proaktif, karena kita mau tetap mengasihi mereka yang masih berpegang pada hukum, tanpa harus mengikuti hukum yang ingin dikenakan pada kita. Hal ini juga membuktikan bahwa kita tidak sedang mempertahankan diri kita, sehingga siapapun yang memberlakukan standar baru tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ada dalam kasih. Agar memastikan bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang bukan dari kasih, adalah kita tidak mempergunakan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Pertentangan boleh ada, namun kita harus tegas dan teguh, tidak tergoyahkan, yang asalnya bukan dari kegeraman, kebencian, dendam, dan semua itikat atau motif yang di hadapan Tuhan terlihat jelas sebagai dosa. Bukan saja dalam pengajaran Yesus atau pengajaran Perjanjian Baru. Tuhan berbicara tentang dosa sebagai sesuatu yang direncanakan, bahkan dipikirkan. Di Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan, menceritakan saat Tuhan memerintahkan adanya kota-kota perlindungan untuk mereka yang telah membunuh. Di sini Tuhan melihat motif orang membunuh. Tuhan tahu mana perbuatan membunuh dengan maksud atau dengan itikat kemarahan dan dendam dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Kedua perbuatan itu tetap mendapat hukuman untuk tinggal di kota perlindungan semasa imam masih hidup. Bagi mereka yang tidak sengaja, semuanya mendapat konsekuensi.
Artinya Tuhan ingin kita merdeka dalam kasih. Melepaskan semua itikat atau motivasi yang salah. Tuhan tidak ingin kita mengasihi dan melayani, namun kita di dalam hati tidak dimerdekakan dari kukungan hukum Taurat. Sehingga kita akhirnya mengukur dengan standar yang sama, membalas dengan hal yang sama. Kita mengadu seperti sebuah pertandingan. Perfeksionis. Siapa yang lebih perfeksionis? Siapa yang lebih menjadi pekerja keras? Tapi ini sebuah sikap karena hukum atau standar baru agar orang Kristen atau jemaat tidak saling menggigit dan saling menelan. Kasih mesti ada dalam kemerdekaan. Hal yang menarik adalah ketika Paulus mengatakan atau menggunakan kata kasih agape untuk frasa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini adalah kasih Allah. Kasih yang berasal dari Allah. Jadi kasih kita terhadap sesama itu adalah kasih Allah. Itu bukan kasih kita sendiri. Frasa seperti dirimu sendiri itu mengungkapkan sebagaimana kasih Allah yang sudah mengasihimu. Sehingga kasihnya ada di dalam diri kita. Disinilah kita melihat bahwa kasih dan kemerdekaan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mari kita mengukur sejauh mana kasih itu sudah memerdekakan. Bukan dengan perbuatan kita sebagai upaya dilayakkan Tuhan. Kerohanian semu yang membangun kesombongan rohani harus lewat saya. Harus dengan standar baru. Dan apakah wujud nyata kasih yang memerdekakan itu sudah hadir di sekitar kita? Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami meminta pertolongan-Mu supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kami tidak terkukung oleh hukum, oleh standar duniawi. Tetapi kami sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka karena Kristus. Dalam iman kami kepadamu, karena kasih-Mu bagi kami. Inilah kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.